Bapak karyawan perkebunan? Iya, perkebunan. 15 tahun. Gajinya berapa tuh? Gaji pertama 125.000 Terakhir? per bulan. Terakhir gaji 1.900.000 rupiah per bulan. Oh, jadi pernah jadi karyawan PTPN. Pagi hari ini ada yang unik ya. Biasanya saya keliling sawah, keliling kampung. Hari ini ke kantor menteri. Dan di kantor menteri pertanian ini ada yang unik. Di tempat lain, kantor tuh jam 8 baru ramai. Di Kementerian Pertanian jam 5 pagi sudah ramai. Ya kan, kalau petani bangunnya subuh ya? Iya, bangunnya subuh. Jadi Pak Menteri ini jam 5 sudah di sini. Ini sudah hadir, Pak. Kenapa jam 5 Bapak sudah di sini? Jadi gini, Pak. Mungkin terbiasa dari kecil karena kami kan petani. Orang petani? Ya, kalau bangun subuh, selesai sholat, langsung beraktivitas, cari rezeki. Katanya kalau sudah sholat nggak usah tidur, langsung cari keluar. Ini Menteri Pertanian yang menterinya anak petani? Iya, anak petani. Dari Asli desa ya? lah. Dari desa? Ada fotonya tuh, bisa tunjukkan fotonya nanti. Ada fotonya dulu. Saya kan ada miskin ekstrim tuh. Pendapatannya 600.000 per bulan kan, miskin ekstrim. Kami sekeluarga pendapatan 116.000 per bulan. Berarti miskin ekstrim, Pak? Ya. X-nya panjang, Pak? Iya. Itu kemudian sekarang bisa di sini dan Bapak memiliki, mohon maaf harus dikatakan, Bapak sudah kaya sebelum jadi menteri. Titipan. Ya, titipan Allah. Jabatan, rezeki, harta titipan semua. Bagaimana ini bermanfaat untuk orang dan ini dijadikan alat atau ini digunakan untuk beribadah dan kalau perlu ini kita gunakan untuk tabungan akhirat, sedekah, infak, bekerja. Saya kira itu jauh lebih penting. Dari miskin ekstrim menjadi pengusaha, Ya. kemudian jadi birokrat lah. Jadi birokrat. Menteri 2 periode dengan sekarang. Enggak gini, kami birokrat Bapak dari BUMN sudah 20 tahun 20 tahun lebih. pernah jadi ASN? ASN itu 15 tahun tambah menteri 20 tahun. Jadi ASN? Iya, Di mana? di PTPN. Oh, Bapak karyawan perkebunan? Iya, perkebunan 15 tahun. Gajinya berapa tuh? Gaji pertama 125.000 Terakhir? per bulan. Terakhir gaji 1.900.000 rupiah per bulan. Oh, jadi pernah jadi karyawan PTPN. Perkebunan apa sih, Pak? PTPN 14. Yang paling miskin di Indonesia waktu itu, yang paling kecil. Kemudian sekolah, mengajar, jadi dosen, jadi pengusaha. Jadi kami coba semua. Karena biasanya identik kalau ASN itu nggak bisa kaya. Nggak mungkin kaya. Nah, aku coba. Jadi sejak menjadi ASN sudah belajar bisnis. Oh. Tapi kami disiplin. Kami hanya 15 tahun. Saya hanya 15 tahun itu terlambat satu kali 5 menit karena saya main catur. Selama 15 tahun. 15 tahun cuman terlambat sekali. Gara-gara main catur. Main catur. Dan aku kalah. Nah, penasaran lanjut. Saya lihat terlambat 5 menit. Dan itu teringat sampai sekarang. Pakai motor dong. Jalan kaki. Awalnya jalan kaki selama 2 tahun. Nah, ini motor saya. Coba ambil. Nah, kan pakai motor Honda Win. Iya, pun penyuluh, saya penyuluh kan. Oh, Bapak penyuluh perkebunan. Iya, penyuluh perkebunan itu. Motornya. Oh. Nah, Itu wajah lagi sengsara ya? sengsara. Dan ini baru aku tahu naik motor setelah ada motor pembagian dari negara. Oh. Itu plat merah. Plat merah karyawan DT perkebunan. 2020A. Tapi happy, Pak, tetap itu senyumnya Nikmati. ceria tuh. Syukur disyukuri. Jadi menjadi pegawai perkebunan. Terakhir kemudian setelah itu merintis usaha. Lanjutkan usaha. Kami usaha racun tikus. Oh, racun tikus? Iya, tapi yang diracun tikus ya, Pak ya? Ya, bisa juga orang. Iya, tikus kantor diracun juga, Boleh. Pak. Nah, ini racun tikus. Terus usahanya racun tikus. Ini namanya tiran. Oh. Tikus diracun oleh Amran. Oh. Jawa Barat pakai, senang banget. Tahun berapa itu? Ini tahun 96, 95 mulai 96 sampai 2004. Oh, saya masih kuliah tuh. Setelah menteri
saya tutup. Oh, Bapak Menteri 2014 14. sampai 2019. Iya. Oh, tutup. Tutup. Jadilah menteri. Enggak, kami tutup karena kami tidak ingin ada konflik of interest. Oh. Jangan ada masa jual racun tikus juga. Nanti tinggal bikin nomenklatur anggaran. Iya. Anggaran pengadaan racun tikus. Tikus. Dulunya dari racun tikus Bapak nggak ya? Waktu saya kesini masih ada Masih ya? pengadaan, aku coret. Aku coret pengadaan ini, boleh pengadaan racun tikus tapi tidak boleh tiram. Aku coret. Oh, coret. Jadi nggak lagi bisnis racun. Enggak. Fokus jadi menteri kan? Menteri. Jadi menteri. Nah, ketika jadi menteri ini kan saya lihat setelah Bapak menjabat ya. Terus saya lihat Bapak selalu bangun pagi. Kemudian karena Bapak anak petani sehingga rajin ke kantor pagi-pagi. Itu gimana pegawainya? Ini rajin juga. Beliau rajin juga. Apakah rajin dipaksakan atau memang dari sananya nggak tahu. Tapi ini profesor semua. Oh iya. Rajin juga. Oh, rajin. Jadi pagi-pagi Rajin juga. Saya tidak tahu rajin setelah saya menteri atau sebelum saya menteri. Kalau saya habitnya dari kecil. Oh. Kan Bahkan sakit kepala kalau terlambat bangun. Saya bangun jam 3. Oh, jam 3 udah Insya Allah bangun. kalau sudah tahajud, sudah sholat, langsung jalan. Kan kebayang semua orang pagi-pagi jam 5 sudah di sini. Bahkan itu teman-teman katanya sih, menurut teman nih, ada yang bawa tas ke kantor, ganti pakaian. Kan banyak yang tidak mandiri, baru datang mandinya di kantor. Dan itu dicerita pada saat saya tidak menteri lagi dulu, periode kedua. Iya. Bahkan ada yang menarik. Gimana tuh? Aku SMS nggak dibalas karena saya tidak menteri lagi. Tahu-tahu aku balik. Aku beritahu, Pak, kenapa sih tidak dibalas SMS saya 4 tahun yang lalu? Ini aku jadi menteri lagi. Terus ketakutan kan, peringatan kan. Nah, saya katakan enggak. Orang itu nggak boleh dendam, merawat dendam, nggak boleh. Terus gimana? Cuma targetnya Anda lebih tinggi daripada targetnya yang membalas SMS saya. Itu aja bedanya. Selesai jadi menteri di SMS, nggak jawab. Nggak jawab. Bapak Ada juga yang jawab 3 hari. 3 hari. Ya kalau Pak Prof mungkin 2 hari lah. Sekarang rajin. Tahu-tahunya Bapak Balik. Aduh, yang nggak jawab itu balik. Gimana klarifikasinya kebayang? Jadi gini, yang tidak jawab, aku tidak sebut nama. Saya di bandara baru tiba. Yang dampingi dia. Aku balik sementara makan nih di bandara, tiba-tiba balik kiri, tiba-tiba dia yang saya SM. Aku makan dulu, selesaikan makan setelah. Mak, kenapa sih tidak balas SMS ku? Kan aku tidak minta proyek. Saya menteri saja nggak minta proyek. Kenapa nggak balas SMS ku? Kok anu Pak tidak pernah? Aku buka. Untung masih ada ini SMS-nya dulu. Belum dibalas-balas dong sekarang. Nggak masuk rumah sakit, Pak? Enggak. Soalnya panas dingin itu. Aku perlu enggak. Tidak ada hubungannya dengan jabatan, kamu kerja dengan baik. Enggak. Kan isu pertanian tuh isu yang sensitif sekarang, Pak. Iya. Kan biasanya orang kalau cerita pertanian biasa-biasa aja. Iya. Nggak respon. Iya. Indonesia itu kan begitu. Iya. Diributkan kalau dibutuhkan. Iya. Nah, sekarang tiap hari orang ngomongin pertanian. Iya. Karena harga beras naik. Iya. Baru ribut. Iya. Tapi ketika harga beras turun nggak pernah ada yang ribut. Nah, itu di situ salahnya. Nah, Di sini. Ini pangan adalah kadang dianggap sepele. Padahal ini adalah pangan sangat strategis. Kalau kita krisis ekonomi, itu biasanya masih aman-aman saja karena sektor pertanian adalah penopang. Karena komoditasnya ekspor kan, karena dibayar dengan dolar. Oke. Krisis kesehatan COVID-19 kemarin kita pakai masker selesai. Tapi kalau krisis pangan melanda suatu negara, itu bisa konflik sosial di antara kita. Dan kalau tidak ada pangan, tidak ada negara. Nggak ada negara yang bisa berdiri di belahan bumi ini kalau tidak ada pangan. Bisa dibayangkan. Sehingga aku minta dengan segala kerendahan hati, tolong dipahami dan jangan diganggu sektor pertanian. Pertanian bermasalah, kita bermasalah semua.
krisis pangan ini bukan terjadi di Indonesia saja, seluruh dunia. Ada 22 negara sekarang menyetop ekspor ke negara lain termasuk ke Indonesia. Nah, oleh karena itu, mari kita gandengan tangan untuk meningkatkan produksi pertanian. Nah, pangan ini kita harus jaga bersama. Petani sederhana, beri sarana produksi, pasti Bapak lebih tahu lah. Beri pupuk yang cukup, sudah selesai masalahnya. Petani sudah tersenyum. Kemudian beli produknya dengan harga yang menguntungkan di atas HPP, sudah selesai. Petani permintaannya sangat sederhana. Tetapi kalau cabai naik sedikit di bulan Ramadan, ributnya dunia, Indonesia langsung diumumin. Disidak pasarnya. Padahal ini harus pemahaman kita merubah mindset sedikit. Petani tidak punya THR, pegawai terima THR, itu petani nggak ribut. Terima bonus nggak ribut. Terus petani dari mana THR-nya untuk beli baju baru anaknya? Itu dari kenaikan harga cabai sedikit, bawang sedikit, di batas normal, batas wajar. Berilah ruang petani untuk berlebaran. Jadi kami selalu katakan, beri ruang petani tersenyum, kesempatan tersenyum, konsumen bahagia. Ini harus balance, supaya kita damai, kita selalu kondusif. Kalau mau lebaran atau bulan puasa, jarang diceritakan bahwa harga tiket kereta naik, harga tiket pesawat naik, harga sewa mobil rental naik, harga baju naik, harga sarung naik. Selalu dibahasnya adalah harga beras, harga cabai, harga kentang. Benar. Ini petani kita ini, sayangilah petani kita, pendapatannya marginnya kecil banget tuh. Hanya per orang per kapita 231.000 per bulan. Walah. Itu di bawah UMR. Kasihani petani kita. Nah, kami minta kami sering diwawancara 2 kali sehari nih. Aku beritahu, beri ruang petani untung. Jangan sampai nanti begitu masuk panen puncak, sekarang panen nih. Sekarang panen. Kami jamin dengan melihat data, kami kan sudah 5 bulan jadi menteri. Maret, April, Mei, Juni itu aman. Oh, kita mulai minggu depan panen, Pak? Panen. Sekarang Pak sudah panen. Nah, harga kan sudah turun. Sekarang ini. Nah, kalau turun, kalau harga rendah dianggapnya tidak ada masalah. Ada kurang lebih 100 juta petani kita untuk padi jagung. Itu yang merasakan. Kalau harga di bawah HPP, berarti kan rugi petani kita. Kebagian apa? Iya, nggak kebagi. Petani cuma minta pupuk, sarana produksi cukup, harga menguntungkan, dan naik sedikit untuk berlebaran. Nah, ini Pak pupuk, Pak. Kan saya bertani tinggal di desa. Ini kan akses untuk mendapatkan pupuk itu seringkali trouble di bawah. Iya, betul. Trouble, akhirnya mereka kadang-kadang tidak dapat. Kalau tidak dapat, akhirnya beli pupuk yang biasa. Nah, kalau kata petani itu begini sebenarnya. Nggak apa-apa sih pupuk sesuai dengan harga pasar. Asal hasil panen dibeli dengan harga tinggi. Betul. Benar, itu benar. Tapi ini masalah pupuk. Nah, gimana tuh caranya? Jadi gini, yang pertama, kemarin ada masalah regulasi. Kami sudah cabut permentannya. Kami ke lapangan keliling kurang lebih 15 provinsi. Kami datangi, kami diskusi dengan petani. Apa sih masalah? Ternyata pupuk, bayangkan pupuk ini kuantumnya turun 50%. Apa tidak berteriak seluruh Indonesia? Turun 50%? Iya, tapi alhamdulillah ratas minggu lalu arahan Bapak Presiden kami sampaikan, laporkan, beliau langsung meminta dinaikkan 100%. Naik lagi? Naik kembali dari 4,7 juta ton naik menjadi 9,55 juta ton. Dengan nilai APBN berapa itu, Pak? Ini mungkin naiknya kurang lebih 40 triliun. Saya kira petani sudah senang. Sudah aman berarti ya? Aman, sudah aman. Kemudian yang kedua yang Bapak sampaikan tadi, bahwa keadaan sulit, ngambil pupuk dan seterusnya. Kami keluarkan kebijakan, gunakan KTP. Sudah cukup, bisa ngambil pupuk. Sudah bisa aman? Bisa. Pakai KTP ngambil pupuk? Sudah 2 aman. Gesek selesai? Gesek selesai. Jadi, kuantum pupuk sudah naik, 100%. Kemudian, pengambilannya, mekanisme pengambilan sudah oke.
Nah, ini kabar baik ya untuk petani ya, kita. di pertanian itu ada kesulitan yang dihadapi petani itu. Benih padi, Pak. Iya. Benih padi itu kadang-kadang mereka masih nanam turunan yang ketiga, keempat. Ya, betul. Tidak benih padi yang ungu. Ya. Nah, karena jarak, kalau sudah mereka nggak punya uang, ya udah ya dapat yang tanam dia. Ini lagi. Nah, ke depan apakah harus ditambah jumlah balai? Bukan ke depan. Begitu kami masuk, Ya. semua kebutuhan yang utama petani langsung kami cek satu-satu. Pupuk, mekanismenya, kuantumnya sudah selesai. Yang kedua, alat mesin pertanian. Ya. Yang salah satu sarana produksi yang penting adalah benih. Benih. Nah, benih ini kami siapkan gratis. 4 juta hektar, 2 juta padi, 2 juta jagung. Untuk mendapatkannya Untuk di mana? tahun ini. Di mana mendapatkannya petani? CPCL-nya dikirim, dapat. Spesialnya dikirim. Ya, justru kami mencari petani yang mau melakukan akselerasi tanam. Selesai tanam culik istilah kita, selesai panen langsung tanam, kami berikan bibit benih gratis. Nah, ini kan kita kalau bicara era ya, Pak ya. Ya. Kalau era tahun 76, 77, 78 sampai 80-an, itu kan PPL itu selalu hadir di tengah masyarakat. Ya, Fasilitas PPL zaman itu, Pak, ya, itu lebih tinggi dari camat. betul. Motor trail yang Ya. merek Honda itu yang bagus tuh, Ya. itu dipakai di PPL zaman itu yang semua orang belum punya motor. Ya. Nah, ini PPL di zaman Ya, seperti sekarang. motor saya tadi. Itu lebih tinggi dari itu, Pak, kalau 76, Pak. Yang Nah. trail tuh Honda yang bagus tuh, yang sekarang kisaran harga 50 juta itu. Ya. Nah, di tahun 76 tuh sampai 80-an. 80-an motornya bagus. PPL tuh pokoknya jadi kelas menengah di desa. Nah sekarang ini PPL tuh kayak nggak hadir di tengah masyarakat dan kemudian nggak gagah kayak dulu karena gajinya kecil-kecil. Bukan Pak. Masalahnya apa? PPL-nya yang tidak ada. Bukan fasilitasnya, PPL-nya yang tidak ada. Jadi Kalau PPL-nya mana? PPL-nya yang tidak ada. PPL kita kurang lebih 50%. Jadi kebutuhan kita 80 juta, tetapi yang ada cuma 40 juta. Kami usulin lama, tapi katanya ada moratorium dan seterusnya. Nah, sehingga kami gunakan TNI. Makanya Babinsa hadir. Itu untuk menopang ke yang wilayah-wilayah yang tidak punya PPL. Jadi itulah ide awalnya sehingga Babinsa kami hadirkan, membantu mensupport. Nah, jadi PPL kita bukan fasilitasnya yang tidak ada, PPL-nya yang tidak ada. Bukan PPL tidak hadir. Memang PPL-nya tidak ada. Bapak tunggu sampai kapan dia tidak ada PPL-nya. Cuma separuh, bayangkan, cuma separuh PPL seluruh Indonesia. 50%. Karena petani ini kan problemnya gini, ketika ada serangan hama, Iya. mereka tuh suka kebingungan apa yang harus dilakukan karena tenaga pendampingnya nggak ada. Ya, nah sekarang makanya ini kami sudah buat rancangan. Ini coba lihat anunya slide-nya. Kita akan ini PPL harus kita tambah. Pertama, sarana produksi. Ya, Mulai benih, ya, air, alat mesin pertanian, ya, pupuk. Ini harus full. harus siap untuk petani. Ya. Disiapkan untuk petani. Kemudian harga. Ini bagus tapi harga tidak bagus. Itu sama dengan menciptakan kebangkrutan oleh petani kita. Ya. Bayangkan kalau harga di bawah biaya pokok, harga di bawah modalnya, kira-kira apa yang terjadi bagi mereka? Rugi. Nah, ini yang kita hindari. Jadi harus jaga. Sebenarnya pertanian itu harus kita jaga dari upstream ke downstream, dari hulu ke hilir harus kita jaga. Nah, yang belum connect menurut saya adalah persoalan infrastruktur irigasi, Pak. Iya. Ini kan antara primer, sekunder, tersiernya seringkali tidak terkoneksi dengan baik di lapangan itu. Betul. Nah, bisa nggak sih ke depan ini satu pengelolaan gitu loh, Pak? Minimal di primer, sekunder. Jadi jadi sekunder, tersiernya. Agar ini bangunan dibangun di sini besar, koneksi ke sininya nggak nyambung. Iya. Sekarang kewenangannya di mana itu, Pak? Itu kewenangannya di PU sekarang. Cetak sawah kewenangan di PU. Sekunder, primer itu di PU. Tetapi dulu pernah kita lakukan gerakan tahun 2016 memperbaiki irigasi tersier itu 3 juta hektar. Dan hasilnya kan kita swasembada. Iya. Era Pak Jokowi
Waktu periode pertama itu kita 3 kali swasembada, 2017, 2019, 2020. Iya. Jadi era Bapak Presiden Pak Jokowi itu 3 kali swasembada, dan swasembadanya sempurna. Karena yang dikatakan swasembada adalah, definisi swasembada adalah impor maksimal 10% dari kebutuhan. Iya. Nah, sedangkan waktu itu untuk beras medium ya, bukan beras untuk kesehatan. Beras medium itu impornya 0 di 2017, 2019, 2020. Artinya sempurna kan? Nah, dulu pernah kita swasembada tanggal 10 November tahun 84, era Pak Harto. Itu penduduk kita kan masih 100 juta lebih. Iya. Lah sekarang 200 juta kita swasembada. Berarti Pencapaiannya ini lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, ini ke depan kalau swasembada saya kira tidak sulit. Yang penting petani, kita hadir di sisi petani, kita peduli dengan petani, pasti berproduksi. Petani sederhana, beri ruang untuk untung, berproduksi. Jadi yang irigasi yang dari mulai sekunder dengan tersier bisa Tersier, sekunder. terkoneksi bahwa itu menjadi pengelolaannya di Kementerian Pertanian. Sekarang dialihkan, justru cetak sawah pun undang-undang yang baru itu dialihkan ke PU. Nggak masalah sih, di mana saja. Yang terpenting pertanian adalah kita mau tanam ada air. Karena kan kalau irigasinya yang sekunder itu kan bisa dengan pola kerja baktinya para petani. Iya, kalau tersier. Iya, kalau tersier. Kalau sekunder agak berat. Agak berat. Kalau tersier bisa. Tersier bisa. Dulu kami gunakan swakelola, petani yang kerjakan. Iya. Sehingga petani berpendapatan kan. Dulu 3 juta hektar kami perbaiki. Ada nggak orientasi ke depan dibuat lagi program itu? Nanti kami kolaborasi dengan Kementerian PU. Iya, karena problem-problemnya gini loh. Masuknya air itu kan misalnya hanya pada saluran kecil terhambat. Iya. Panjangnya 3 km. Iya. Kan hanya yang gitu-gitu aja sebenarnya. Benar. Tidak ada yang mengerjakan. Betul. Akhirnya tidak bisa bertani. Iya. Kayak kemarin saya menemukan kasus kan, irigasinya roboh. Iya. Tidak punya kemampuan. Nilainya hanya sekitar 500 juta. Kecil banget. Kan itu kalau diantisipasi cepat selesai. Iya. Nah, yang gini-gini mungkin kan menyebar di seluruh Indonesia, menjadi Benar. problem jadi besar. Benar. Nah, itu ke depan kita buat program. Nah, itu. Kita sudah buat program. Gimana petani sarana produksi tersedia, Ya. harga yang menguntungkan, sudah. Petani itu selesai. Itu aja yang diminta petani. Nah, kemudian sekarang ini kan mau masuk ke Lebaran. Isu. Hari ini kan kita melawan perang isu kan. Iya. Isu itu kan ada sebuah isu yang membuat masyarakat resah. Buat seolah-olah problem pangan, tidak ada beras sejenisnya. Nah, prediksi Pak Mentan ini dalam 3 bulan ke depan kebutuhan berasnya terpenuhi dari mana saja? Lebih. Jadi surplus untuk 3 bulan ke depan. Jadi gini. Pertama kami masuk, bisa perlihatkan petanya, datanya. Nih. Oke. Pertama kami masuk, saya katakan, kan kami masuk di Oktober. Ya. Dilantik di Oktober. Oktober itu bukan ini tanam. Oktober itu tanamnya hanya 500.000 hektar. Oke. Harusnya untuk memenuhi kebutuhan nasional, memenuhi kebutuhan penduduk 270 juta, itu harus tanam minimal 1 juta hektar. Nah, ini kan, ini terjadi yang warna biru. Kemudian bulan November juga masih 800, rendah kan? Iya. Pada saat itu kami sudah sampaikan, ini kan panennya Januari kan? Saya katakan Januari, Februari pasti harga beras melambung tinggi, shortage, defisit pada saat itu. Terjadi kan hari ini? Iya. Tetapi kami sampaikan lagi 2 minggu yang lalu bahwa masuk Maret harga pasti turun. Sekarang sudah turun kan? Dan hitungannya ini sederhana. Kita tanam di bulan Desember itu 1,5 juta, berarti ini panennya di Maret kan? Berarti panen Maret ini 3,5 juta. Kebutuhan kita 3 juta, 2,5, 3 juta, berarti surplus kan? Surplus. Kemudian ini Januari tanam 1,6 juta, 1,7 juta, berarti surplus kan? Kemudian di bulan Februari kita tanam 1 juta. Artinya bulan Maret, April, Mei, yang surplusnya masih Juni masih dapat. Oke. Hari ini Maret
Kalau ingin menyelamatkan di bulan Agustus, September, Maret dengan April harus tanam di atas 1 juta. Sederhana hitungannya. Jadi ini ilmu pasti, bukan ngarang. Ini melambung, ini berat, langka dan seterusnya. Hari ini sudah turun. Aku pastikan turun. Ramadan aman, Idul Fitri aman. Lewat 2 bulan Idul Fitri masih aman. Kita lihat Maret bagaimana kondisi El Nino. Sekarang cuma masalah pupuk tadi SK-nya belum turun. Ya 50%. Padahal Bapak Presiden sudah perintahkan itu aja. Kalau sudah ada persetujuan, langsung kita jalan. Dan yang paling utama ini kan petani itu kan begini Pak. Petani beras terutama ya. Ya. Itu kan kelompok masyarakat profesi yang menerima takdir apapun pada dirinya. Betul. Gagal panen, mereka modal lagi sendiri. Iya. Tapi kan mereka tidak nunggak. Iya. Kemudian harga gabah turun, mereka tidak pernah protes. Iya. Nah, tetapi ketika harga beras naik aja, ramenya luar biasa. Iya. Dan kemarin itu menurut saya harga beras naik itu karena beras tuh banjir juga menjelang pemilu di mana-mana. Iya. Karena kan bantuan beras itu rame tuh, ada yang 1 suara 5 kilo gitu. Nah itu kan problemnya sebenarnya ya, itu. Mungkin juga yang calon-calon legislatif ya kan, artinya dia bersedekah pada saat mau pemilu. Jadi banyak beras beredar, bisa juga. Iya, banyak beras banyak suara lah. Ya banyak ya, sedekah lah. Mereka bersedekah, rajin bersedekah. Nah, justru yang harus dipikirkan menurut saya ke depan itu, ketika panen booming, harga turun lah gabah serapannya. Nah, memang ke depan sebaiknya Bulog itu menyerap gabah bukan beras. Kalau Bulog menyerap beras, berarti tidak ketemu dengan petani kan? Iya. Ketemu dengan pedagang. Dari dulu saya usulkan seperti itu. Bulog harus menyerap gabah, sehingga pemerintah dengan petani ketemu, diskusi, langsung, direct. Iya. Tapi kalau ketemu dengan penggilingan, berarti kan ketemu pedagang. Iya. Bolehlah beli juga beras, nggak masalah, tapi juga beli gabah. Iya. Dan gabah harus di atas HPP. Iya. Selama ini mitra Bulog adalah pengusaha beras. Iya. Bukan. Itu nggak salah. Itu nggak salah, tetapi sebaiknya mengambil juga gabah. Nah, kan ada problem di situ Pak. Problem di situ adalah Bulog itu beli gabah pakai uang bank. Iya. Bunganya adalah bunga komersial. Betul. Kan nggak akan kejar kalau seperti itu. Sebenarnya sederhananya, kalau pedagang beras bisa untung, kenapa Bulog tidak bisa untung? Sederhana banget. Bulog segede itu, pedagang kaki lima, pedagang yang asongan aja untung, apalagi Bulog. Tinggal bagaimana mengatur sistemnya, manajemennya. Menurut saya nih, karena kalau pedagang beras tidak untung yang ada di Cipinang, seterusnya kan tutup. Iya kan? Pedagang beras nggak ada yang bangkrut. Iya, sudah selesai berarti. Nggak pernah ada yang bangkrut. Yang manajemennya harus diperbaiki. Oke. Nah, kemudian itu kan problem petani itu diantaranya adalah pada waktu panen dia jual, pembelinya itu agak terbatas. Iya. Seringkali mereka itu kalau jual ketika harganya lagi turun, itu kadang-kadang diutang Pak. Iya. 2 minggu jadi beras dulu baru dibayar. Iya. Nah, ke depan antisipasi kita apa? Mungkin ke depan yang pertama adalah Bulog bisa semua, bisa 70% dan seterusnya. Itu bisa. Kalau itu yang terjadi, artinya petani terselamatkan kan? Iya. Petani tidak lagi berteriak bahwa di harga gabahnya di bawah HPP. Iya. Yang kedua, kalau petani untung, mereka tanam lagi. Kita tidak sulit menghimbau pada petani untuk tanam. Karena kalau ada salah satu contoh komoditas dulu, masih ingat jagung nggak? Kebijakan kita keluarkan kebijakan menguntungkan petani, langsung swasembada. Dulu kan impor 3 juta ton, 3,6 juta. Tiba-tiba bisa ditunjukkan datanya, tiba-tiba kita ekspor. Kebijakannya apa? Kita beli harga minimum 3.150.000 per kilo yang jagung. Jadi kebijakannya tepat. Apa yang terjadi? Petani itu kuburan pun ditanami. Karena menguntungkan kan. Nah, kita bisa ada gambarnya. Itu di Gunung Kidul. Jalan, pinggir jalan, gunung ditanami. Tengah sawit ditanami. Kenapa? Karena menguntungkan. Petani beri ruang untung, dia tanam nih, coba.
Kuburan ditanamin. Tanamin jagung. Karena jagung harganya bagus. Lebih bagus. Jadi beri ruang untung, pasti dia berproduksi. Nggak usah diajari petani. Petani itu pintar. Terus di Sumatera, di bawah pohon kelapa, sawit ditanam. Di Palian, Gunung Kidul. Nah, ini di bawah sawit. Dulu tidak pernah terjadi. Tanam jagung di... Jadi petani pintar. Petani ini bergerak kalau menguntungkan. Apapun menguntungkan pasti bergerak. Masih ingat orang? Ya. Dulu bagus harganya, bergerak. Masif kan? Ya. Sekarang turun harganya. Ini harus dijaga. Kontinuitasnya harus dijaga. Nah, ini jagung. Tanam di tengah sawit. Dulunya kan cuma tanam rumput. Ini menguntungkan petani sawit, menguntungkan negara, menguntungkan Indonesia karena kita menghemat devisa kan. Kebijakan seperti ini yang ditunggu petani. Dulu impor. Coba kita lihat impornya dulu. 3,6 juta. Tiba-tiba 2 tahun langsung ekspor. Jadi petani nggak perlu diberi ruang untung. Siapkan sarana produksi, mereka berproduksi, harga yang menguntungkan, itu beres. Ya, semoga ke depan seluruh produksinya bisa dibeli negara dan negara menyimpan di gudang. Nah, nih yang Bapak cerita itu ini programnya. Ini sebenarnya belum bisa dibocorkan. Cold storage. Bocoran dikit silo. Ini. Jadi mimpi besar kita semua untuk Indonesia, kita membangun cold storage. Jadi kalau peak season harga murah masuk di sini, bisa juga bank pangan, menjadi bank pangan. Persis. Nah, nanti dia mengambil DP uang muka. Persis. Begitu harga naik, jual, terserah kapan mau dijual. Tapi ini masuk di sini. Cold storage katakanlah bangun di Medan, Surabaya, Jakarta dan Makassar. 4 titik saja kita bangun. Tetapi manakala terjadi off season, ini keluar. Kalau masih berlebih, ini langsung ekspor. Tuh. Cantik kan? Yes. Jadi ini kita bangun di 3 titik. Tidak ada lagi mengatakan tomat jatuh harganya, cabai jatuh harganya karena tidak bisa bertahan. Karena kita bangun cold storage yang besar. Cantik kan? Cantik banget. Iya. Ini jadi ilmunya sudah cukup. Persoalannya dilanjutkan apa tidak? Iya. Dulu kan sudah swasembada 2019. Kenapa kita impor lagi? Karena kita ini terkadang tidak konsisten. Kalau ada program bagus tiba-tiba ditinggal karena ganti kepala desa, ganti bupati, ganti gubernur, biasanya ganti program. Kalaupun program yang dulu sudah bagus, tapi dianggap bukan legacy, sehingga ini pemerintahan terputus. Ya. Nah, momentum sekarang ini insya Allah pemerintahan berkelanjutan. Ini harus dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Bayangkan berapa ribu triliun uang yang terbuang sia-sia karena begitu banyak pembangunan di tingkat desa, kabupaten, provinsi, nasional yang tidak dilanjutkan karena orangnya terganti. Nah, ini yang perhatian kita bersama ke depan. Jadi ya, ke depan kita para petani, kita punya mimpi baru, punya harapan baru. Ketika harga gabah lagi turun, negara membeli dan menyimpannya dalam bentuk gabah. Kemudian ketika harganya naik, kalaupun buruh tani kekurangan beras, kita masih punya harga beras yang standar. Nggak kayak sekarang, waktu musim panennya berlimpah, yang belinya nggak ada, akhirnya dibuangin di mana aja jualnya. Ketika musimnya sudah lagi musim kering, gabahnya lagi nggak ada, kita harus cari kemana-mana. Nah, ke depan ini barangkali pertemuan kita, dan paling utama Pak Menteri silakan berikan jaminan pada seluruh warga Indonesia, terutama warga Pulau Jawa yang konsumsinya paling tinggi, nggak usah cemas tentang beras. Insya Allah, lihat data produksi Maret juga sesuai data BPS yang terakhir ya. Maret, April, Mei beras aman. Untuk Juni kita tanam sekarang. Kita harus menanam minimal 1 juta hektar per bulan. Kalau 1 juta hektar per bulan berarti produksinya bisa 3 juta, 3,5 juta ton. Sedangkan kebutuhan kita 2,5 juta ton sampai 3 juta. Artinya apa? Surplus. Dan harapan kita kalau pemerintah impor berasnya untuk beras cadangan. Cadangan pangan nasional. Jangan sampai mengganggu harga petani. Jangan lagi panen,
pasar diguyur beras impor. Iya, enggak. Insya Allah enggak. Kami sudah bicara dengan Bulog. Nanti Mang Udin tuh kasihan tuh nanti rugi. Barangkali pertemuan pagi hari ini cukup ya. Kita memberikan gambaran umum tentang kondisi pangan Indonesia dan ke depan pangan harus senantiasa dijaga oleh negara. Selama ini seluruh warga Indonesia saya katakan melecehkan pangan. Iya. Tidak pernah peduli terhadap dunia pertanian. Lagi musim panen, harga turun, nggak peduli. Kalau tidak ada baru dicari. Ya, terima kasih Pak Mentan. Terima kasih, sama-sama. Semoga Indonesia negara menjadi negara kuat, pangannya terpenuhi, rakyatnya sejahtera. Amin, amin.